Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi kakak. Ya, apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Oh, sepertinya belum semangat, belum semua. Kakak tanya lagi ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Iya, gitu dong. Pada minggu ini kita kembali ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong Resort Cibinong. Adik-adik yang di rumah coba ambil Alkitabnya, adik-adik buka untuk minggu ini tanggal 30 Mei 2021. Epistel kita ambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dan untuk khotbah pada minggu ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Sudah dibukakah adik-adik Alkitabnya? Tentu sudah ya. Dan adik-adik, untuk minggu ini kita sebut Minggu Trinitatis. Dan tema pada minggu ini adalah Yesus cinta semua anak. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, untuk yang bertugas pada minggu ini, kakak sendiri sebagai MC, Kak Bonur Boru Panjaitan. Kakak tidak sendiri loh, kakak ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya. Silakan kakak. Halo adik-adik yang di rumah, dengan saya Kak Rika Boru Sianipar. Dengan kakak Natasha Boru Siregar. Dengan kakak Putri Boru Butar-Butar. Ya, untuk yang mengiringi lagu-lagu ibadah minggu ini adalah Sintua T. Simanjuntak, dan tidak lupa juga bagian gitar ada Bang David Simanjuntak dan bagian tagading Gabriel Hutasoid. Dan untuk yang maragenda pada minggu ini adalah Sintua MP Naibaho. Dan khotbah pada minggu ini akan dibawakan oleh Abang Yusuf Simatupang. Ya, adik-adik duduk yang manis. Kita akan siap ibadah minggu ini dan akan dipimpin saat teduh oleh sintua kita. Silakan Amang. Adik-adik yang di rumah, ibadah sekolah minggu pada pagi ini akan kita mulai
Kita tenangkan hati dan pikiran, kita berdoa dalam hati. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita angkat pujian kita, Yesus ku panggil. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita angkat pujian kembali, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia.
Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titanya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, Aku Cinta Yesus. Cinta
Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, tadi Kakak Bonur telah menyuruh adik-adik untuk menyiapkan Alkitab, epistel kita pada ibadah ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama. Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku akan utus, dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak undang kembali untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, Yesus menginginkan daku. Bersihnya
adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ada warta Kakak Bonur? Ya, untuk warta minggu ini 30 Mei 2021, adik-adik yang di rumah tetap setia ikuti ibadah online sekolah minggu HKBP Cibinong Resort Cibinong. Jangan lupa ya untuk like, dan juga jangan lupa untuk mengabsen nama, sektor berapa, dan kelas berapanya. Dan juga tidak lupa juga adik-adik, jangan lupa membawa persembahannya. Adik-adik boleh titipkan ke sektor masing-masing, sektor 1 sampai dengan 16, atau titip ke mama dan papa. Boleh juga transfer ke rekening Gereja HKBP Cibinong Resort Cibinong, atau boleh juga adik-adik titip ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Jadi setiap minggu adik-adik ikuti ibadah online sekolah minggu, tetap kumpulkan berkat persembahannya dan kita serahkan ke gereja. Ya, untuk selanjutnya pengumuman terakhir, setiap kelas sudah ada guru-guru sekolah minggunya. Jadi adik-adik harus siap untuk diberikan tugas-tugas oleh kakak guru sekolah minggu masing-masing. Dan jika guru sekolah minggunya bilang untuk datang mengumpulkan, adik-adik harus siap untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Ya, demikian warta pada minggu ini adik-adik. Kita angkat pujian kita sebelum khotbah, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat ini
Halo adik-adik semuanya yang di rumah, ketemu lagi dengan Abang. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita, Abang akan pimpin untuk adik-adik semuanya. Kita berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali ya Tuhan di hari ini. Kiranya hari Minggu yang ceria ini kami dapat merasakan sapaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ayo ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Nah, Abang akan membacanya untuk kita semua, adik-adik bisa mengikutinya di rumah ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga, kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Itulah bacaan firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Adik-adik yang terkasih, bagaimana perasaan adik-adik ketika membaca bacaan kita hari ini? Nah, Abang yakin pasti perasaan adik-adik itu bergembira dan senang sekali. Karena Tuhan Yesus begitu ramah kepada anak-anak. Tuhan Yesus pun memeluk anak-anak dengan penuh kasih sayang. Oh ya adik-adik, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus begitu ramah kepada anak-anak? Tuhan Yesus ternyata ramah kepada anak-anak karena Tuhan Yesus senang terhadap anak-anak. Karena anak-anak itu mempunyai ketulusan hati, jujur, taat, percaya tentunya kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sudah diberkati. Tuhan Yesus memberkati anak-anak pada waktu itu dan sampai pada hari ini. Karena kita sudah diberkati itu adik-adik, kita harus bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan bukan orang-orang saja, tetapi seperti ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti alam semesta ini dan juga hewan-hewan. Nah, selain itu ada juga contoh bagaimana cara menghormati karena kita telah diberkati oleh Tuhan. Contohnya paling sederhana adik-adik, adik-adik bisa melakukannya di rumah, yaitu menghormati orang tua, menghormati kakak, menghormati abang, menghormati teman-teman adik yang di sekolah, menghormati tetangga rumah, menghormati
guru sekolah minggu, menghormati guru di sekolah. Nah, itu dia adik-adik. Simpel kan, mudah kan? Nah, bagaimana caranya? Sangat sederhana adik-adik caranya itu. Kalau adik-adik ditegur, misalnya adik-adik gak belajar terus dimarahin sama mama, adik-adik terima teguran itu, dan adik-adik menjawab teguran itu dengan cara adik-adik belajar. Nah, contoh lainnya, caranya itu ketika adik-adik mau belajar, tetapi adik-adik membantu orang tua dulu, bersihin rumah, entah nyapu, entah ngepel, atau apapun itu. Tapi adik-adik malah dimarahin sama mama atau abang atau kakak, dibilang belajar aja. Nah, adik-adik terima itu juga. Tetapi adik-adik sampaikan kepada orang tua, kepada abang, kakak, bahwa adik-adik akan belajar setelah melakukan hal tersebut. Nah, dengan kemudahan itu adik-adik, kita bisa menjadi berkat, baik di rumah ataupun di luar rumah. Sebelumnya abang ada satu video yang bisa kita tonton. Seperti ini videonya adik-adik. Loh, kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan ibu yang mengajarkan kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam TV harus dimatikan. Oh, iya ya, nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan, iya kan Bu? Nah, adik-adik yang terkasih, sikap kelemah lembutan, keramahan merupakan salah satu sikap hormat kita. Jadi ketika kita melakukan kelemah lembutan, keramahan, berarti kita menghormati berkat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua bangsa. Adik-adik yang terkasih, pergi ke Lapo beli panggang. Panggangnya dibungkus, makannya di rumah. Tuhan Yesus telah menyambut kita dengan kasih sayang dan memeluk kita dengan ramah. Kiranya sikap kelemah lembutan dan keramahan adik-adik tetap adik-adik pupuk, dan kiranya semua itu menjadi prestasi bagi kita di masa sekarang ini dan di masa yang akan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami menjadi anak-anak yang penuh kelemah lembutan dan keramahan dimanapun kami berada. Dan kiranya kami selalu ingat akan berkat-Mu yang telah kami terima ya Tuhan. Dan mampukan kami melakukan kelemah lembutan dan keramahan tersebut ya Tuhan.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian kita di Son Adong dan jangan lupa siapkan persembahannya. Adik-adik, kita berdiri. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menempatkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih